Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Bidan Nurhaida ya, tugas di hari ini mulai jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Nah, baik Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu? Mau suntik janin. Oh iya. Jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan screening calon pengantin, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang kesehatan reproduksi pada calon pengantin. Oke. Jadi pernikahan itu merupakan akad janji yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, merupakan awal dari kesepakatan catin untuk saling memberi ketenangan sakinah dengan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih mawaddah warahmah. Jadi pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga, sehingga sebelum menikah catin perlu mempersiapkan diri terlebih dahulu, terutama kesehatannya agar melahirkan generasi yang sehat dan keluarga yang bahagia. Untuk persiapan kesehatan pranikah bagi calon pengantin itu kita perlu mempersiapkan beberapa hal seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan laboratorium, kemudian tanda-tanda vital, pemeriksaan penyakit menular seksual. Misalnya pada imunisasi itu yang pernah dilakukan untuk calon pengantin adalah imunisasi tetanus toksoid. Jadi imunisasi tetanus toksoid ini biasanya diberikan untuk calon pengantin wanitanya ya, karena nantinya kita yang akan hamil dan yang akan melahirkan. Tujuan dari pemberian imunisasi tetanus toksoid ini adalah untuk memberikan perlindungan penyakit tetanus pada ibu dan bayinya. Oke, kemudian pengukuran status gizi. Nah, untuk mengukur status gizi itu kita harus mengukur tekanan tinggi badan dan berat badan untuk mengetahui kesesuaian antara tinggi dan badan tersebut. Nah, dari situ kita bisa melihat IMT-nya ibu dan bapak apakah sesuai, apakah normal, kurang, atau obesitas atau berlebih. Kemudian untuk persiapan kesehatan pranikah yang selanjutnya adalah persiapan gizi. Nah, setiap pasangan calon pengantin ini dianjurkan untuk mengkonsumsi pangan beraneka ragam. Kemudian membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, jangan merokok ya Bapak, tidak merokok Ceki. Jangan minum alkohol, kemudian makan sayur yang tinggi protein sesuai dengan isi piringku, itu kita harus perhatikan. Kemudian melakukan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini bisa berupa melakukan pekerjaan rumah, jalan-jalan pagi sore, kemudian bersepeda. Itu biasanya kita lakukan minimal 30 menit setiap harinya dan harus rutin. Kemudian mempertahankan dan memantau berat badan normal. Jadi Bapak Ibu kalau nanti sudah diukur IMT-nya dan IMT-nya ini normal, jadi usahakan kita harus mempertahankannya. Tapi kalau dia kurang, kita harus berusaha untuk menaikkan, dan kalau dia berlebih, kita harus berusaha untuk menurunkannya sampai dia di angka yang normal, kering dan tidak lembab atau bau. Untuk catin perempuan tidak boleh terlalu sering menggunakan pembilas cairan kewanitaan. Kemudian jangan memakai pembalut yang tipis dalam waktu yang lama. Lalu menggunakan pembalut ketika menstruasi itu diganti minimal setiap 4 jam. Ya. Kemudian untuk calon pengantin laki-laki itu dianjurkan untuk kemudian masa subur. Nah, masa subur ini penting sekali untuk Bapak Ibu ketahui supaya ketika Bapak merencanakan kehamilan, Bapak dan Ibu sudah tahu kapan waktu yang tepat untuk berhubungan. Dan kalau misalnya Bapak dan Ibu mau mencegah kehamilan juga, Bapak Ibu sudah tahu kapan waktu yang tepat untuk tidak melakukan hubungannya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk masa subur ini dapat diketahui dengan cara menghitung masa ovulasi atau masa subur pada wanita. Ada beberapa cara. Yang pertama itu perubahan gender cervix. Nah, pada masa subur, cairan ini
bertekstur lengket dan kental. Perubahan terjadi menjelang masa subur, yaitu dengan meningkatnya jumlah cairan dan perubahan tekstur menjadi berwarna bening atau lebih cair. Kemudian dorongan seksual itu biasanya lebih meningkat. Nah, hormon estrogen dan progesteron yang akan meningkat dalam masa subur sehingga meningkatkan hasrat seksual. Kemudian temperatur atau suhu tubuh juga meningkat pada wanita. Nah, meningkatnya hormon progesteron pada masa subur ini akan memicu kenaikan suhu tubuh ibu. Kemudian perempuan layak hamil. Nah, ada kriteria untuk seorang wanita dikatakan layak hamil. Yang pertama itu umur yang ideal adalah 20 sampai 35 tahun. Nah, kalau sekarang kan umur ibunya baru 25. Jadi sudah masuk kategori layak hamil. Nah, jika usianya di bawah 20 tahun itu kita anjurkan untuk menunda dulu sampai organ reproduksinya ini siap untuk dibuahi. Nah, jika usianya di atas 35 tahun, nah jika jumlah anaknya satu orang itu kita tetap edukasi supaya kehamilannya ini harus di bawah pengawasan bidan atau dokter. Kemudian jika anaknya sudah di atas 3 itu kita sarankan untuk tidak hamil lagi. Ya. Kemudian jumlah anak, ideal jumlah anak itu minimal 3, maksimal 3. Di atas 3 itu sudah masuk risiko tinggi dan tidak dianjurkan lagi untuk hamil. Nah, kemudian jarak kehamilan itu minimal 2 tahun. Jadi, jika sudah melahirkan itu, usahakan anaknya 2 tahun dulu baru mengikuti ikut lagi program hamil. Nah, dalam rumah tangga itu ada namanya kesetaraan peran suami dan istri. Jadi suami maupun istri tidak boleh mendominasi dalam rumah tangga harus sejajar dalam melakukan peran masing-masing. Nah, pernikahan yang ideal ini dapat terjadi ketika suami dan istri saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Misalnya, pengambilan keputusan dalam rumah tangga itu dilakukan secara bersama, tidak boleh memaksakan ego masing-masing. Jadi, harus dibicarakan jika ada keputusan-keputusan yang akan diambil dalam rumah tangga. Kemudian, merencanakan kehamilan dan keikutsertaan berKB itu merupakan keputusan dan tanggung jawab bersama suami dan istri. Jadi, bukan istri saja yang harus yang memutuskan untuk berKB, tapi suami juga harus ikut andil di dalam mengambil keputusan mau berKB jenis apa, kapan jangka waktunya, itu harus dilakukan secara bersama-sama. Kemudian suami memberikan dukungan selama proses kehamilan, melahirkan dan pengasuhan anak. Jadi kehamilan, persalinan, terutama mengasuh anak itu jangan dilimpahkan sepenuhnya kepada istri, tapi seorang suami juga harus melakukan peran sebagai ayah dan suami. Ya, kemudian suami mendukung pelaksanaan ASI eksklusif, lalu suami istri saling membantu dalam pekerjaan rumah tangga, pengasuhan, pendidikan anak. Nah, dalam rumah tangga itu tidak boleh melakukan tindak kekerasan, ya Pak, Ibu. Nah, yang mengganggu, karena tindak kekerasan ini mengganggu hubungan pernikahan. Nah, hal-hal yang harus dihindari dalam pernikahan, yang pertama adalah kekerasan fisik. Kekerasannya misalnya memukul, menendang, menampar, menjambak rambut, menyundut dengan rokok, melukai dan sebagainya. Kemudian kekerasan psikis, itu misalnya menghina, mengeluarkan komentar yang merendahkan, melarang pasangan mengunjungi saudara atau teman, mengancam dan sebagainya. Kemudian kekerasan seksual, misalnya memaksa dan menuntut berhubungan seksual, melakukan hubungan seksual yang tidak aman. Kemudian penelantaran, misalnya tidak memberi nafkah lahir dan batin. Kemudian eksploitasi, misalnya memanfaatkan, memperdagangkan dan memperbudak pasangan. Nah, kemudian dalam berumah tangga itu kita harus menerapkan hidup germas atau gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, germas ini merupakan sebuah tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa untuk kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, germas ini bertujuan agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada kesehatan terjaga, produktif, lingkungan bersih, biaya untuk berobat juga berkurang. Nah, catatan perlu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas.
Oke, Bapak Ibu, itu tadi informasi yang bisa saya berikan seputar kesehatan reproduksi pada calon pengantin. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, sudah jelas tadi. Bapak, terima kasih sebelumnya Bapak Ibu sudah melakukan kunjungan di Puskesmas Kabulahan. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan acara pernikahannya dilancarkan.